ini mobil tuh harganya digoreng gitu kan. Benar. Dan memang ternyata Terbukti. bagus. Kira-kira masih worth it gak sih? Kayaknya yang masuk garasi sini harus gitu Tridors ya? Udah ngalcer deh, ngalcer. Udah ngalcer. Teman-teman, selamat datang di channel Auto Hub. Dan kali ini saya sedang berada di markasnya Beberes Garage ya. Dan di sebelah saya sudah ada Kang Andri nih. Ini juga salah satu, bisa dibilang dia ngelotok banget sama Jimny. Dan kebetulan kami itu lagi sedang bawa Jimny Tridors nih. Dan kita pengen tanya-tanya nih sama Kang Andri soal Jimny. Dan kalau di Jimny Tridors nih, Kang Andri kan awalnya ini mobil tuh harganya digoreng gitu kan. Benar. Udah gitu juga kalau kita ngelihat yang Jimny di generasi sebelumnya juga harganya sekarang udah ajaib-ajaib gitu kan. Jadi ngikut ya. Betul, dan kita sebetulnya pengen tahu dulu nih, sejarah Jimny di Indonesia tuh kayak apa sih awalnya gitu. Jimny itu sebetulnya masuk ke Indonesia itu di karena tahun 70-an, 78, 79. Lalu masih generasi 1 waktu itu. Kita nyebutnya jangkrik. Jangkrik, itu. betul. Lalu di tahun 82 itu masuk ke generasi kedua. Generasi kedua itu sampai 2006. Itu lumayan cukup panjang ya. Ini kayak di belakang gini ya. Ya, ini generasi kedua. Ini benar. Ini cukup panjang dan habis itu kosong tuh, kalau di Indonesia kosong sampai 2017 baru ada Gen 3. Betul. Itu pun cuma 88 unit. Terbatas banget ya. Terbatas itu banget. Dimasukin resmi sama Suzuki Indonesia. Betul. Tapi terbatas gitu ya. Terbatas banget. Nah itu soalnya kebalikan banget sama di Jepangnya Sob. Kalau di Jepangnya itu generasi 3 malah yang paling panjang. Jadi generasi 2-nya itu cuma sampai tahun 97-an, 97, 98. Habis itu generasi 3 gitu. Jadi kita bedanya di situ deh. Sama gitu. Jepang ya. Sama Jadi Jepang. kalau kita generasi 2-nya yang panjang, betul. kalau di sana generasi 3-nya yang panjang gitu ya. Nah itu berpengaruh ke penjualan Jimny di Indonesia gitu. Jadi kenapa dia panjang? Karena sebetulnya si Indomobil itu mau ngepres harga biar bisa kebeli sama orang-orang Indonesia Banyak orang ya. Banyak gitu orang di Indonesia gitu. Cuma sayangnya karena pengen kelihatan murah, jadi banyak yang disunat sebetulnya dari speknya dibanding versi yang di Jepangnya. Betul, gitu. Karena kalau yang saya tahu kan generasi terakhirnya kayak gini ya, yang atapnya panjul gitu, katana gitu ya. Betul. Dan memang sih kalau kelihatannya juga nggak banyak aksesorisnya gitu kan. Fitur-fiturnya juga biasa aja gitu ya. Betul. Bahkan minim fitur deh, kita bisa ngomong minim fitur gitu. Karena mungkin terlalu banyak yang disunat biar, ya saya ngerti, biar harganya kan murah. Iya betul. Biar jadi bisa dibeli sama banyak orang gitu ya. Betul gitu. Terus abis itu di generasi ketiga kan cuma 88 unit tuh ya. Betul. Nah kalau di Indonesia saya tahu waktu ada launching yang 88 unit itu sebetulnya kan karena mau ada generasi 4. Karena langsung nyambung dengan generasi 4. Jadi dibikin supaya nggak ada putusnya ya. Betul, dibikin hype dulu si Jimny biar nanti penerimaan yang generasi 4 ini bagus dan memang ternyata bagus. Dan memang orang Indonesia tuh udah kangen banget sama Jimny gitu ya. Apalagi mungkin nggak dapat yang generasi ketiga. Betul. Jadi ya dia bisa terobati di generasi keempat. Betul. Dan ya itu tadi harganya. Harganya jadi otomatis karena waktu itu permintaan banyak, harga juga jadi akhirnya digoreng tuh. Betul. Waktu saat itu. Jadi Jimny pertama keluar 2019 ya kalau nggak salah. Itu langsung harganya di atas Presley semua ya. Harganya di atas Presley semua gitu. Ya biasanya kan gitu kan hukum ekonomi ya. Betul. Di mana ada banyak permintaan itu pasti harganya akan lonjak ya. Benar. Nah Kang, kalau di Jimny Tridors nih, ada nggak sih mungkin dari teman-teman kan karena memang teman-teman banyak pengguna Jimny nih ya. Betul. Biasanya apa sih penyakit khasnya gitu kalau di mobil-mobil ini? Jadi kalau di generasi 4 ini, sejauh ini memang yang udah datang ke saya itu belum ada yang punya problem besar ya. Tapi yang paling utama dari semua yang datang ke saya itu biasanya di sektor kaki-kaki. Karena di sektor kaki-kaki ini ya layaknya mobil baru lah ya. Jadi dia kurang heavy duty gitu. Terutama di hitungan final gear kalau saya rasa. Karena gue pikir kalau di final gear itu
kerasa banget nih yang di 5 pintu sama yang di 3 pintu kerasa banget lebih satset, lebih satset dan lebih galak lah, lebih ngejengat gitu ya di yang 5 pintu. Oke. Karena sebetulnya ada perbedaan di final gear gitu. Oh, mungkin karena dengan mesin yang sama, dengan bodi yang lebih besar kan butuh apa ya? Butuh effort power ya. yang lebih besar, jadi final gear dibikin kasar. Dibikin kasar. Jadi akhirnya malah dia lebih satset kan gitu. Betul. Jadi biasanya permasalahannya adalah ini terlalu lemot untuk yang 3 pintu ya. Untuk yang 3 pintu itu biasanya terlalu lemot, si tenaganya kurang satset. Terus di bagian kaki-kaki, jadi si suspensi dan itunya layaknya mobil baru kurang heavy duty. Jadi biasanya kita di reinforce atau di reinforce dan diganti dengan merek yang lebih inilah. Biasanya apa? Pernya atau shock breakernya yang diganti? Per dan shock breakernya. Oh, satu set itu. Set itu. Gitu. Jadi yang lebih stiff gitu? Iya, lebih stiff sedikit, sedikit. Tapi dia punya rebound lebih baik enak daripada ini. Gitu. Tapi emang sini ngerasanya kalau di tol gitu lagi tol yang bumpy ya, tol beton gitu, bawahnya pasti gitu tuh. Gitu ya. Goyang kan? Iya. Jadi dia butuh stiff sedikit, tapi dia butuh reboundnya lebih enak. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah Kang, nih udah tahun 2025 nih. Jimny yang 5 door udah keluar ya kan? Tapi yang 3 door juga masih dijual. Untuk tahun ini kira-kira masih worth it gak sih punya Jimny 3 doors? Yang 3 doors? Gue rasa sih masih worth it. Karena sebetulnya kalau secara build quality, memang yang 3 doors itu jauh lebih baik daripada yang 5 pintu. Jepang. Betul, karena dia buatan Jepang. Kalau yang satu kan buatan itulah, perindapan lah. Jadi kalau yang 3 pintu pasti secara build quality dia lebih baik gitu. Dan standar kan ada standarnya kan untuk di assembling mobil itu pasti jauh lebih baik standarnya Jepang daripada standarnya India gitu. Itu yang kedua. Tapi ya sebetulnya pada dasarnya yang 5 pintu itu lebih baik karena secara driving experience-nya dia lebih fun to drive gitu ya, lebih kan yang satset tadi. Iya, lebih satset dan lebih dia juga dilengkapi banyak fitur baru kan. Kayak kamera, terus audio lebih baik gitu. Nah, dan biasanya untuk nggak Jimny aja, di beberapa merek juga kalau lebih panjang, lebih lebar pasti otomatis lebih enak biasanya dipakainya gitu. Jadi biasanya lebih panjang gitu. Betul. Tapi kalau secara tadi pertanyaannya adalah masih worth it nggak yang 3 pintu? Wah, worth it banget, apalagi buat Jimny freaks ya. Jadi buat para penggemar Jimny sih pasti dia lebih melirik yang 3 pintu, yang 2 pintu. Karena seperti yang saya bilang tadi, di merek lain pun yang biasanya 2 pintu, di beberapa merek yang saya juga beberapa punya kan yang 3 pintu pasti lebih ini soal itu kan lebih worth it gitu. Lebih beda gitu ya. Lebih beda. Gitu. Dan apalagi kalau sekarang soal harga juga udah nggak kayak dulu ya. Betul. Yang harganya gelap, kalau sekarang kan udah mulai masuk ke price list ya. Price semua gitu. Gitu teman-teman. Jadi emang kalau buat teman-teman yang maniak sama Jimny gitu ya, kalau yang 3 door sih masih oke nih. Masih oke, masih karena dia lebih sport kan. Sport utility-nya tuh lebih terasa dibanding yang 5 pintu. Betul. Tapi Bang Rian, kalau soal harga nih, kita harus memastikan nih sama orang yang jual Suzuki-nya dong. Coba, gimana kira-kira ini harganya udah normal apa gimana nih? Oke Bang Rais, gue bakal nanya harga Jimny. Mbak? Boleh. Jimny-nya nih Mbak. Betul, Jimny-nya nih. Ini yang 5 pintu atau 3 pintu Mbak? Ini yang 5 pintu. Yang 3 pintu ada? Yang 3 pintu ready. Harganya berapa? Harganya yang 3 pintu itu kita di 470-an. 470-an. Berarti udah harga price list ya? Udah harga price list dong. Ada promo apa nggak sih? Kalau Jimny kita nggak ada promo. Nggak ada promo. Kita cuman ada tuh yang namanya free jasa aja. Jasa servis. Tapi yang penting nggak dinaikin, nggak di-up. Terus ready apa nggak? Ready. 3 pintu? Ready. 5 pintu? 5 pintu ready. Gitu aja Bang Rais. Lanjut ya. Nah, oke Bang Rian. Jadi emang informasinya kayak gitu teman-teman. Soal si Jimny 3 doors ya. Tapi kita juga penasaran nih. Kang Andre di sana juga ada Vitara juga cuma 3 pintu tuh. Kita lihat kali ya mobilnya ya. Kang, kita lihat Kang. Siap. Nah, ini dia nih Kang. Ini Vitara tapi belum hybrid ya. Dan ini emang agak lucu nih teman-teman karena emang pintunya lebih irit dibandingkan Vitara biasanya. Boleh cerita sedikit gak sih Kang? Ini apa sih, mobil apa nih?
Ini sih Vitara sebetulnya jenis apa? Ini sih sebetulnya Vitara generasi pertama nih. Ya sama seperti Vitara yang ada di Indonesia, cuma kebetulan ini SWB. Short wheelbase. Short wheelbase. Jadi cuma ada 2 pintu di depannya, 1 pintu di belakang. Oke. Gitu. Jadi sama kayak Jimny, 3 doors. Sama kayak gitu. Iya. Kayaknya yang masuk garasi sini harus Oh gitu 3 doors ya? Kalau 5 doors nggak boleh masuk sini Nggak ya? boleh masuk sini. Makanya ini juga nih, ini 3 doors juga nih. Iya, ini 3 doors Iya kan? juga soalnya. Aduh, Iya. ngeri juga nih. Oke, jadi emang ini langka, bisa dibilang langka di Indonesia? Langka banget. Bisa disebut rare lah di sini. Oh gitu. Dan infonya lagi mau dilepas. Iya nih, kalau ada yang teman-teman mau nerusin perjuangan. Kisarannya berapa nih? Ini pasti kan harganya udah gelap dong di Betul, pasaran kan? Betul. Berapa kira-kira? Kalau kita buat teman-teman ya, kalau untuk ini kan biasanya kalau di marketplace masih kepala 3 tuh, 3 something lah. Mungkin kalau buat teman-teman bisa di 3 di bawahnya lah. Under 300 berarti? Under 300. Under 300 teman-teman. Wih, luar biasa ya. Jadi emang sih kalau mobil-mobil kayak gini harganya gelap gitu ya, maksudnya ya, karena emang udah nggak ada harga pasarannya, udah nggak ada harga pastinya kan. Betul, nggak ada Apalagi- bandrolnya. Betul, apalagi tergantung kondisi gitu kan. Betul, Misalnya betul. kayak ini catnya udah nggak standar ya. Catnya udah di restorasi lagi. Restorasi, Nah, ada terus restorasi. kayak aksesori, kayak Betul. joknya juga udah Recaro ya. Betul, Jadi betul. memang kondisinya udah jauh dari standar teman-teman. Jadi udah tinggal pakai ya kan. Turun dari mobil udah auto ganteng. Oh iya, udah ngalcer deh, ngalcer. Udah ngacer, benar. Jadi kalau udah kayak gini, mau main ke tanah juga bisa karena udah 4 wheel kan? Oh iya, betul. Udah 4 betul. wheel, udah gitu juga kalau mau ke mall, Ke mall. udah pasti ganteng sih. Atau jalan-jalan di kota juga oke Iya, banget ini pakai yoi. ini. Minggu pagi udah pasti banyak yang ngeliatin. Itu dia. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang mau nyari si Vitara ini, langsung kontak Kang Andri di Beberes Garasi Beberes ya? Garasi. Beberes Garasi. Oke teman-teman, gitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Dan terima kasih juga Kang Andri. Siap, sama-sama. Sudah direpotkan kali ini. Thank you udah mau datang ke garasi yang jelek ini. Siap. Nanti kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol lagi ke depannya. Oke, Thank siap. you banget. Dan teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir ke website kami di autohub.co ya. Nah, Bukan itu. .com ya, autohub.co. .co. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih.